Stop pakai WordPress. Jadi seseorang yang udah bikin website seumur hidupku, pertanyaan yang sering aku dapat tuh adalah, Charlie, apa yang harus aku pakai buat bikin website sendiri? Apa aku harus pakai WordPress? Atau ada alternatif lain di luar sana yang mungkin lebih baik buat aku? Ya, intinya di video ini, aku itu mau bahas kenapa WordPress bukan platform yang tepat buat kebanyakan orang. Dan kita bakal bahas alasan-alasannya, soalnya aku itu udah banyak berjuang ya, menggunakan WordPress di masa laluku. Jadi jelas itu lebih rumit daripada yang orang-orang bilang, dan kita bakal eksplor cara lain. Kamu itu bisa bikin website yang terlihat keren sekarang, tentu aja bukan cuma satu platform yang lebih baik dari yang lain ya, itu benar-benar bergantung sama jenis website yang kamu bikin. Jadi kita itu bakal bahas berbagai industri dan niche yang aku itu bakal lewatin buat daftar alternatif dari WordPress. Jadi kita itu bakal bahas berbagai industri dan juga niche, serta aku bakal bahas tentang daftar alternatif dari WordPress yang bikin hidupmu itu jauh lebih mudah. Jadi pertama, mari kita itu bahas kenapa aku rasa WordPress nggak cocok buat semua orang ya teman-teman, dan kenapa secara pribadi aku pindahin banyak situsku dari WordPress ke platform lain. Alasan pertama adalah karena susah dipelajarin ya guys, karena WordPress itu udah ada ya selama bertahun-tahun, tapi antar muka pengguna dan cara kerjanya hampir nggak berubah ya. Tapi di sisi lain, itu susah dipelajari ya. Maksudku, aku itu udah bikin banyak website selama bertahun-tahun dan aku masih merasa WordPress cukup sulit, terutama dengan semua plugin yang berbeda kayak alat SEO gitu. Dan kamu tahu, itu benar-benar kayak ngedesain website itu sendiri. Dan ya, ngerti semua hal itu tuh jelas sulit ya. Dan aku rasa buat kebanyakan orang yang mau bikin website, itu agak berlebihan kalau kamu itu benar-benar mau belajar WordPress. Ya, kamu itu mungkin perlu menghabiskan banyak waktu buat nonton tutorial, baca artikel, dan benar-benar latihan sendiri. Aku rasa buat kebanyakan orang itu nggak masuk akal guys. Dan kita lagi coba bikin website pribadi kayak blog atau portofolio atau website resume gitu, dan aku benar-benar percaya kamu itu nggak perlu belajar WordPress ya, karena ada cara yang jauh lebih baik buat menghabiskan waktu meskipun kamu itu lagi bikin bisnis. Karena kamu itu dengar dari teman yang lain kalau kebanyakan orang pakai WordPress ya kan. Tapi ya tetap aja guys, kamu itu perlu menghabiskan waktu dan energi serta mental yang signifikan banget buat benar-benar belajar WordPress dan menerapkan apa yang kamu pelajari ke dalam pembuatan website. Ini menurutku salah satu kekurangan utama ya dari WordPress, soalnya meskipun ada banyak fungsionalitas, kamu itu bisa melakukan banyak hal dengan WordPress dan bikin website yang terlihat keren. Jumlah waktu dan yang kamu butuhkan buat bener-bener bikin jenis website tuh itu nggak realistis ya buat kebanyakan orang. Selanjutnya adalah kalau kamu itu tahu sedikit tentang WordPress, kamu itu pasti tahu kan ada ratusan ribu plugin yang berbeda yang tersedia di toko plugin. Banyak dari ini yang gratis, beberapa berbayar sih. Tapi masalahnya dengan plugin ini adalah ya mereka itu bisa dikembangkan oleh siapa aja. Banyak dari mereka yang itu jelek ya, banyak dari mereka yang ditinggalin sama developernya, dan kamu harus hati-hati dengan keamanannya guys. Banyak dari mereka yang nggak kompatibel dengan yang lain ketika kamu itu udah upgrade, dan kamu itu perlu mastiin semuanya bisa bekerja sama. Dan ya, itu bisa jadi mimpi buruk yang besar kan. Jadi meskipun kamu itu bisa mendapatkan hampir setiap fungsi yang kamu inginkan di website menggunakan plugin, kekurangannya adalah ya ada begitu banyak pilihan ya. Banyak dari mereka yang jelek, dan bahkan yang paling tinggi ratingnya kadang-kadang itu bisa jadi sangat nyebelin buat dipakai. Ini juga yang ngebawa aku ke poin berikutnya yang aku nggak suka tentang WordPress, yaitu maintenance-nya guys. Jadi ketika kamu itu punya website WordPress, itu selalu ada hal-hal yang perlu kamu rawat dan update ya. Misalnya setiap kali developer tuh melakukan upgrade pada plugin, kamu itu perlu update-nya ya. Dan kamu mungkin perlu update versi PHP website kamu, dan mungkin ada update tema yang perlu kamu install juga. Tapi ya, setiap pengguna WordPress ketika kita masuk ke dashboard kita selalu lihat pemberitahuan upgrade yang perlu dilakukan. Hal besar lainnya adalah keamanan bisa jadi masalah. Dengan banyak website WordPress, kalau kamu itu pergi ke website WordPress manapun dan di akhir ketik /wp-admin dan kemudian klik enter, itu akan membawamu ke halaman login dashboard mereka. Dari sana satu-satunya yang menjaga orang luar agar tidak mendapatkan akses ke dashboardmu adalah username dan password. Ya, ada beberapa plugin premium yang bisa kamu install yang menambahkan autentikasi 2 faktor, tapi untuk kebanyakan pengguna mereka itu nggak punya ini, dan jadi sebenarnya nggak terlalu sulit bagi orang untuk ngebobolnya, terutama dengan fakta bahwa kebanyakan orang itu ngebiarin username mereka sebagai admin dan jadi hacker. Mereka pada dasarnya sudah tahu username dan mereka hanya perlu menebak passwordnya doang. Selanjutnya adalah kecepatan. Dan ya, ada banyak website WordPress yang sangat cepat, tapi ini adalah website WordPress yang dikembangin oleh profesional, dan mereka benar-benar tahu cara ngoptimalinnya buat kecepatannya. Kebanyakan orang yang pakai WordPress tuh mereka itu nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ya, sebagai hasilnya website WordPress rata-rata cukup lambat. Semakin banyak plugin yang kamu install, semakin lambat website kamu. Kalau kamu itu nggak tahu cara ngurangin bloatware di website kamu, maka ya website yang kamu buat tuh menggunakan WordPress bisa jadi sangat lambat banget guys. Dan itu salah satu hal terburuk yang bisa terjadi pada website kamu ketika datang ke performa website serta pencarian. Aku mau nyebutin bahwa video ini tuh ditujukan buat orang-orang non teknis. Jadi kalau kamu itu seorang developer web, atau kamu itu seorang programmer, atau kamu benar-benar tahu cara bikin website dan kamu melakukannya buat klien, maka ya WordPress mungkin masih jadi pilihan yang bagus ya. Ada alasan kenapa sebagian besar website di internet itu dibuat pakai WordPress. Jadi dengan bikin video ini, aku nggak bilang kalau WordPress itu jelek buat semua orang ya, karena itu jelas enggak. Dan kalau kamu itu sangat teknis, kamu akan menemukan bahwa website builder yang aku bahas di video ini ada banyak batasan yang akan kamu temukan juga, dan itu sangat menjengkelkan. Namun kalau kamu itu pemula atau tingkat menengah, dan aku mungkin bilang kamu itu mungkin akan lebih suka kalau hidupmu itu bikin website dengan cara alternatif. Dan ketika datang ke cara alternatif itu, ada banyak pilihan yang sangat bagus banget. Serius, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas beberapa website builder di luar sana tuh telah meningkat drastis ya. Mereka itu bahkan pakai AI. Mereka punya banyak template yang dirancang secara profesional, dan mereka itu
benar-benar membuat pembuatan website yang terlihat keren jadi mudah. Jadi aku mau bilang untuk kebanyakan orang yang nonton video ini, kalau kamu itu bukan orang teknis dan kamu itu nggak mau menghabiskan berjam-jam belajar cara pakai WordPress, kamu mungkin cuma mau bikin satu atau lebih website yang terlihat keren dan nggak sampai bikin kamu narik rambutmu sendiri, maka kebanyakan website builder itu akan jadi pilihan yang sempurna. Rekomendasi kami adalah kalau kamu itu mau website kamu nggak mau menghabiskan banyak uang dan kamu nggak butuh fungsionalitas yang gila-gilaan, maka Hostinger Website Builder adalah favoritku. Website builder ini tuh sudah termasuk dalam setiap paket berbayar ya. Paket ini mulai dari di bawah $3 per bulan. Dan kalau kamu itu pakai link di bawah dan masukin kode Charlie Cheng pas check out, itu bakal ngasih kamu diskon yang lebih gede. Aku bener-bener ngerasa Hostinger itu dapat pujian ketika kita bahas ke desain pembuat website mereka. Beberapa tahun yang lalu itu nggak terlalu bagus ya guys, tapi tahun lalu aku makainya dan itu sangat keren banget. Kamu bahkan bisa mendesain website menggunakan AI dalam beberapa menit aja. Jadi ya intinya mereka itu punya banyak sekali template yang dirancang secara profesional. Jadi kalau kamu itu mau bikin website resume, portofolio, blog, bahkan website buat bisnis kecilmu, ini bisa jadi pilihan yang fantastis banget dan kamu seharusnya bisa mendesain website penuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Menggunakan website builder yang kamu tahu itu mustahil ya kalau pakai WordPress. Dan pilihan bagus lainnya tuh adalah website buildernya Wix. Dan lagi-lagi, website builder ini tuh aku jujur gak suka beberapa tahun lalu, tapi baru-baru ini mereka itu ngebuatnya jadi jauh lebih baik. Dan sekarang aku bisa dengan percaya diri bilang aku bakal rekomendasiin ini ya teman-teman. Satu-satunya kekurangan dengan Wix itu adalah itu sedikit lebih mahal daripada Hostinger, dan jadi kalau kamu itu memperhatikan anggaran dan kamu mau habisin uang paling sedikit mungkin, maka Hostinger tuh adalah cara termurah buat melakukannya. Tapi tetap ya, Wix tuh punya website builder premium yang hebat banget yang akan masuk akal buat kebanyakan orang di luar sana karena sangat mirip dengan website buildernya Hostinger. Kamu bisa mendesain dan bangun website menggunakan AI juga, dan mereka itu punya banyak sekali template yang sangat bagus guys. Website builder itu juga sangat mudah digunakan ya, dan aku mau bilang kalau sedikit kurang mudah digunakan daripada Hostinger. Tapi satu hal yang sangat keren tentang Wix itu adalah mereka itu punya banyak sekali aplikasi yang bisa kamu install. Ini dikembangkan oleh pengembang pihak ketiga dan mereka itu bisa menambahkan banyak fungsionalitas ke website kamu, dan ini juga pilihan yang bagus. Jadi kalau kamu itu nggak mau habisin banyak waktu bangun website kamu dan kamu mau platform ini di mana kamu itu bisa menginstal banyak fungsionalitas tambahan di masa depan, maka website builder lain yang aku suka adalah Squarespace. Aku saat ini menggunakannya untuk website fotografiku, dan ya ini seperti platform pembuat website all-in-one ya teman-teman. Mereka itu udah jadi andalan selama bertahun-tahun juga dan aku udah pakai itu, dan lagi-lagi ini jauh lebih mahal daripada Hostinger. Tapi ya sekitar harga yang samalah dengan Wix. Masalahnya dengan Squarespace itu adalah mereka itu punya banyak template yang terlihat bagus ya. Website builder ini juga sangat mudah digunakan kok. Ya bener-bener kamu itu nggak bisa salah dengan salah satu dari pilihan ini ya. Sekarang itu adalah rekomendasi aku buat website yang lebih umum. Tapi kalau kamu itu nyari untuk ngelakuin sesuatu yang sedikit lebih spesifik, maksudnya kayak e-commerce atau bikin kursus atau hal lain seperti itu, maka tentu ada beberapa platform yang lebih baik yang dibangun khusus buat hal-hal ini. Pertama, e-commerce ya kan. Nah kalau kamu itu mencoba bikin toko e-commerce ya, kamu itu bisa melakukannya dengan WordPress ya. Kamu itu bisa melakukannya dengan Hostinger, Wix, Squarespace, dengan semua platform itu. Tapi kalau kamu itu mau nyoba bikin situs e-commerce yang benar-benar didedikasikan buat bisnismu, maka platform yang hampir semua orang gunakan itu adalah Shopify. Dan itu benar-benar populer ya, dengan alasan yang baik tentunya. Dan itu adalah pembuat website e-commerce yang paling kuat di luar sana guys. Jadi ya, kalau kamu itu nyoba bikin toko online di mana tujuan utama dari website itu adalah untuk coba jual produk, aku akan bilang Shopify adalah pilihan terbaik guys. Mereka itu juga punya editor drag and drop yang hebat banget, dan mereka punya banyak template gratis yang bisa kamu pakai. Kamu juga bisa beli template juga, dan ya itu yang akan aku gunakan. Kalau aku itu buat toko e-commerce, aku udah pakai Shopify selama bertahun-tahun untuk brand pakaianku, dan aku hanya punya hal-hal baik untuk dikatakan tentang mereka. Sekarang kalau kamu itu coba jual kursus, tentu aja ada ya banyak platform kursus yang berbeda di luar sana, di mana kamu itu juga bisa menggunakan WordPress dan install plugin kursus. Tapi favoritku adalah Kajabi. Aku udah pakai Kajabi untuk semua kursusku sejak 2020 dan aku benar-benar suka banget. Sekarang aku ada di plan ya yang memungkinkan aku punya 3 website berbeda yang dihosting oleh Kajabi. Jadi saat ini aku itu punya charliecheng.com dan saya hustlemastery.com serta hustleclub.co. Semua ini dibangun dengan Kajabi dan mereka itu benar-benar dioptimalin buat kursus online. Kalau kami itu coba bangun website yang fokus pada kursus online, dan ya ada Kajabi dan Thinkific, terus ada Teachable. Tapi tanpa ragu kalau kami itu mau platform yang all-in-one terbaik, tentu itu adalah Kajabi guys. Mereka nggak cantumin ini secara publik, tapi kamu itu sebenarnya bisa mendapatkan eksklusif uji coba gratis 30 hari buat Kajabi. Linknya akan ada di bawah ya, dan ya itu mungkinin kamu mencoba mereka tanpa resiko selama 30 hari guys. Gak cuman kamu itu bisa hosting banyak kursus menggunakan Kajabi, kamu juga bisa menggunakannya buat ngebangun website kamu yang udah aku lakuin, dimana kamu itu bisa menggunakannya buat ngebangun funnel, halaman landing, serta nanganin semua pemasaran emailmu. Dan jadi ya itu benar-benar seperti platform all-in-one loh. Sebenarnya ini jadi lebih mahal daripada opsi yang lain, tapi menurutku itu sangat worth it banget kok. Dan akhirnya kalau kamu itu mau nyoba bangun, Webflow adalah pembuat website lain ya yang bisa aku rekomendasiin. Kami saat ini menggunakan untuk website pair.so punya kami, dan ini adalah bisnis rekrutmen luar negeriku dan memungkinkan kamu ngebangun website yang terlihat sangat profesional dengan banyak sekali fungsionalitas. Webflow cukup nantang buat dipelajarin, tapi kalau kamu itu ngelihat website builder, kamu itu bisa lihat itu jelas jauh lebih teknis ya. Dan jadi aku nggak rekomendasiin itu ya buat siapapun yang cuma pengen bikin website biasa.
Kalau kamu itu punya website startup dan mau bikin desain yang bersih dan juga custom, maka Webflow mungkin pilihan terbaik guys. Aku sangat senang dengan bagaimana website kami itu muncul gitu, dan ini semua didesain secara custom di Figma dan kemudian diimpor ke Webflow ya. Jadi ya seperti yang aku bilang guys, ini cukup teknis dan kalau kamu itu pemula maka aku nggak rekomendasiin pakai Webflow. Jadi ya seperti yang kamu lihat, ada banyak sekali alternatif di luar sana, dan kalau kamu itu nyoba website builder, kamu itu nggak perlu terjebak dengan WordPress, dimana WordPress adalah platform yang luar biasa ya guys, dan aku masih akan terus menggunakannya untuk beberapa websiteku. Tapi untuk banyak dari mereka dan untuk kebanyakan orang, itu emang nggak masuk akal sih. Jangan berpikir kamu itu perlu menggunakan WordPress hanya karena orang lain makainya ya guys. Seperti yang kamu lihat di video ini, ada begitu banyak alternatif dan pembuat website dan website builder di mana ini tuh telah menjadi jauh lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Itu kenapa aku bisa bilang aku sangat rekomendasiin setiap platform yang kita bahas hari ini di video ini. Dan ya, kamu itu benar-benar nggak bisa salah ya. Mereka itu punya opsi termurah dan mungkin opsi terbaik untuk kebanyakan orang. Dan aku bilang aku pakai Hostinger. Kalian bisa gunakan link di bawah dan juga kode Charlie Cheng untuk mendapatkan diskon yang lebih besar. Dan ya, itu mungkinin kamu ngebangun hingga 100 website berbeda dengan biaya kurang dari $3 per bulan. Semoga menurutmu video ini bermanfaat ya guys. Kalau kamu itu belum mulai website kamu, aku mau bilang kalian bisa langsung aja mulai. Website kamu itu nggak perlu sempurna ya guys. Kamu itu hanya perlu mulai aja ya. Jika kamu itu suka sama video ini, pastiin untuk tekan like dan juga tombol subscribe buat lebih banyak konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang kewirausahaan, keuangan pribadi, dan investasi. Dan ya, tujuan utamaku adalah ngebantu kamu jadi sukses secara finansial di usia muda guys. Terima kasih banyak atas waktumu dan aku akan ketemu kamu di video berikutnya. Peace!